kasih tanda. Pak, tolong balikin Gian sekarang, Pak. Dia bahayain orang-orang yang saya sayang. Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Berisik, Berita Asik. Nah, kali ini tamu saya banyak, tapi saya sudah ditemenin sama salah satu ikon dari nantinya salah satu film nasional yang mulai bangkit lagi setelah pandemi, yaitu The Doll. Ini namanya Bobby. Halo Bob, gimana kabarnya Bob? Baik. Oh Bob, kok Mila yang jawab? Aku yang takut. Oke, di acara ini, di episode kali ini kita akan mengulas salah satu film horor nasional yang mulai menjejaki lagi di masa kebangkitannya, dan sudah kedatangan tamu yaitu pemain dari The Doll, yaitu Jessica Mila dan Zidan. Halo, gimana kabarnya? Baik. Nah, ini kan sudah ada Bobby nih, Mil. Terus sama Zidan kan memainkan salah satu peran di film ini. Gimana rasanya? Boleh dari Mila dulu. Excited banget sih waktu pertama kali dikasih tahu, karena ini pertama kalinya kan ada film Indonesia yang pakai boneka animatronics. Jadi menurut aku wah ini pasti challenging banget. Aku selalu suka sih menerima tawaran-tawaran yang challenging kayak gini, karena pasti beda banget rasanya acting atau beradegan bersama manusia sama boneka gitu. Jadi karena ini sesuatu yang baru banget buat aku, ada deg-degannya tapi excited banget juga. Deg-degannya apa? Deg-degannya karena aduh, bisa nggak ya actingnya, dapet nggak ya, karena kalau sama manusia kan kita bisa kasih aksi reaksi, misalkan lihat-lihatan ekspresinya lah ya. Iya, emosi yang dia bangun sama-sama gitu, terus nanti bisa tersalurkan gitu, terus bisa diajak janjian juga kerjasama, nanti emosinya segini ya, nanti dialognya kira-kira nanti pas adegan ini nanti move ke sini gitulah. Intinya kita bisa kerjasama, bisa janjian. Kalau sama boneka susah. Masa sih Bob? Tapi susah Bob. Susah tuh. Jawab Kan dia dia kan dia mukanya kan sebenarnya ya, walaupun boneka Bobby ini di filmnya akan benar-benar bisa mengeluarkan ekspresi seperti layaknya manusia, bisa bicara juga, bisa bergerak juga, tapi kan tetap ketika pas acting itu emosinya kan beda iya, sama betul. ngomong sama manusia kan. Benar. Gitu. Jadinya jauh lebih sulit. Dan boneka animatronics ini dia tuh dioperasikan sama beberapa orang, jadi kerjasamanya juga harus sama orang-orang yang mengoperasikan boneka ini gitu. Kayak ada yang ngegerakin alisnya, ada yang ngegerakin matanya. Oh, berarti ekspresinya itu benar-benar bisa ini ya? Iya, jadi pakai remote. Ya? Oh, pakai remote Gitu. Dan animatronik kan salah satu teknologi pertama ya yang kalau digunakan di film di Indonesia maksudnya. Betul. Oke. Gitu. Kalau dari Zidan sendiri sebagai pemeran Gian, dan juga kalau tadi kan belum dikenalin nih, kalau Mila sebagai Tara. Nah, gimana Zidan pengalamannya main di film The Doll? Awalnya pas baca skrip pertama kali The Doll, aduh ini tuh kayak karakter si Gian ini bertolak belakang banget sama aku. Dia juga punya mental disorder kan, jadi ya agak lebih sulit buat nangkep karakter si Gian ini. Terus juga aku nggak terlalu banyak main sama sang boneka itu kan, jadi ya susahnya itu di ketemu karakter aku sama si Gian itu. Yap. Kakak adik kan kalau dalam Iya, betul. film itu. Iya. Dan tapi bener-bener kayak kakak adik loh soalnya. Oh ya? Agak-agak mirip dikit gitu lah. Kalau saya kan kayak omnya. Terus dari Mila sendiri, ada nggak sih pengalaman yang serem atau
mungkin agak gimana gitu selama film horor itu? Kalau selama proses syuting film The Doll 3 ini sih seingat aku nggak ada ya. Nggak ada. Heeh. Cuman aku dengar cerita dari kru-kru, katanya ini boneka pernah pindah tempat katanya. Jadi Pindah. iya, jadi ditaruh nih pada saat nggak di, kan sebenarnya bonekanya Bobby itu ada beberapa. Ada yang Oh, ada emang ada stuntman-nya mesinnya, juga? ada Bob, kamu punya stuntman, Bob? jaga-jaga kan kalau misalkan satu rusak kan Iya, biar benar, ada benar. spare gitu. Nah, pokoknya salah satu dari bonekanya itu pertama ditaruh di satu tempat, tiba-tiba kok nggak ada, ternyata pindah. Nah, ditanya siapa yang pindahin, nggak ada yang pindahin. Jadi jeng-jeng gitu. Ya, Itu sih. ya serem dong gitu loh. Iya, makanya Iya. semenjak saat itu jadinya kalau lagi nggak dipakai disimpan di dalam box gitu. Oh, Boneka, jangan-jangan boneka. di box duduk-duduk. Terus untuk pendalaman karakter sendiri, baik nanti Zidane maupun Zidane sebagai Gian dan juga Mila sebagai Tara, pendalaman karakternya ada kesulitan nggak untuk kalau Mila kan sebenarnya suka explore ya. Kadang kalau di film sebelumnya kan sampai menggemukan Iya. bobot. Nah, kalau ini tantangan untuk pendalaman karakternya apa? Tantangan untuk pendalaman karakternya mungkin karena jadi singkat cerita film The Doll ini kan emang bercerita tentang teror dari boneka Bobby ini. Nah, awalnya itu sebenarnya aku yang bikin si Tara ini yang bikin permasalahan itu muncul karena Tara berusaha untuk masukin arwahnya Gian, adiknya, ke dalam boneka ini setelah Gian meninggal gitu. Jadi ya kesulitannya adalah banyak banget scene-scene yang emosional. Terus di sini ketika aku udah berhasil masukin arwah Gian ke dalam boneka Bobby, aku benar-benar harus ngomong sama dia kayak aku ngomong sama adik aku sendiri. Jadi kayak ya kalau dimasukin ke akal sehat kayak ini orang agak nggak normal juga. Betul. Ya gitu. Dan itu boneka ya. Iya. Ketika acting itu harus di Aku depannya harus benar-benar hidup, gitu. iya, harus benar-benar kayak ngelihat dia tuh sayang sama adik aku, dan aku menurut aku susahnya di situ. Apalagi ini sebenarnya cuma boneka yang pada saat proses syuting juga banyak banget trouble-nya. Tiba-tiba dia mesinnya ada yang rusak lah, harus dibenerin lah di tengah-tengah take gitu, misalkan kayak emosi udah tinggi, udah mau nangis, tiba-tiba bonekanya bermasalah, kayak gitu-gitu sih yang paling susahnya buat aku. Kalau dari Zidane ketika pendalaman karakter membaca skrip, adakah metode atau pendekatan mengenai pendekatan karakter yang menurut Zidane aduh cukup menantang nih gitu? Ya karena si Gian ini punya penyakit mental disorder, aku juga nggak ada kenalan yang punya penyakit itu, jadi ya agak susah sebenarnya buat nge-explore-nya. Jadi ya buka-buka YouTube, ngelihat kayak kalau orang mental disorder tuh kayak gimana sih, gitu-gitu aja sih. Terus selama proses syuting kita juga kan kejeda banyak banget. Nah Iya. itu ngehambat banget sih dari pertumbuhan Iya. sampai tinggi banget. Jedanya tuh karena pandemi, Oh, jadi pandemi. kita sempat break syuting waktu itu lagi kalau nggak salah baru hari ke 10 atau pokoknya Semingguan. baru sekitar semingguan syuting, tiba-tiba ada peraturan pemerintah yang PSBB Betul. pertama. Iya. Jadi kita harus stop syuting. Terus ternyata kita break lama banget sampai 9 bulan karena waktu itu Iya. bener-bener ketat banget peraturannya, nggak boleh ada keramaian sama sekali gitu kan. benar. Gitu. Jadi kita sempat break syuting lama itu yang Berapa lama kira-kira? 9 bulan Iya, kalau nggak 9 salah. bulan? Iya. Sampai Desember. Oh, Iya, itu yang bikin susah sih karena kita harus recall lagi Iya, iya, karakternya. benar. Belum nah Gian itu kan masih dalam proses pertumbuhan kan. Kadang-kadang anak seumuran dia tuh dalam jangka waktu 9 bulan aja tuh tingginya udah bisa nambah. Oh gitu. Iya, benar-benar. jadi- ini ya istilahnya settingan pertama itu fittingnya seberapa? Iya. Iya. Pas tiba-tiba syuting lagi loh, kok tingginya sekarang udah mau sama. Terus suaranya juga udah mulai berubah. Gitu. Jadi ya itu ya, mungkin Itu challenge-nya buat kamu. Nah kalau The Doll sendiri kan ini sudah yang ketiga. Ya. Ada The Doll 1, 2. Nah ini kalau boleh sedikit bocorannya, ini ada kalau teman-teman nanti pengen nonton tapi belum nonton yang 1 dan kedua, itu harus nonton dulu atau memang ada trik Enggak. ceritanya? Nggak Nggak apa ada sih sebenarnya. Jadi ceritanya memang nggak nyambung,
tapi ada di universe yang sama. Dan ada 2 pemain yang selalu ada di The Doll 1, 2, dan 3, yaitu Om Jeremy Thomas dan Kasara Wijayanto gitu. Tapi kalau ceritanya sendiri emang beda banget, jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kalaupun nggak nonton yang pertama sama kedua, pasti tetap bisa enjoy nonton yang ketiga. Dan untuk yang udah nonton pertama dan kedua juga tetap harus nonton yang ketiga, karena ini adalah the last chapter dari The Doll. Jadi abis ini udah kayak ada jawaban lagi yang belum terjawab tuh di sini mungkin. Nanti adalah ya. Kita nggak tahu, saya juga belum nonton. Nonton aja. Oke. Nah, terus kalau misalnya tantangannya ketika pandemi kan ternyata bagaimana sih menyatukan yang chemistry-nya yang sempat istilahnya tertunda selama 9 bulan ini, terus ternyata harus kita bisa udah nggak break lagi nih, mulai itu ada harus pendekatan lagi nggak, trik-trik gitu? Kayaknya kita ya biasanya pas di lokasi kita banyakin ngobrol, terus kadang-kadang masih suka kontekan juga sih lewat IG gitu sama pemain-pemain yang lain untuk supaya tetap ada lah kebangun chemistry-nya gitu. Kalau si Tara ini sendiri sebenarnya karakternya seperti apa sih? Kalau Tara itu sebenarnya apa ya, dia seorang yang sangat menyayangi keluarganya, apalagi ketika orang tuanya meninggal. Dia cuman punya satu-satunya adik gitu di dunia itu, dia udah nggak punya keluarga lagi selain adiknya. Jadi ketika adiknya meninggal, dia merasa sangat bersalah. Terus dia sosok pekerja keras juga sebenarnya, dan bisa dibilang apa ya, kayaknya dia sebenarnya secara mental juga nggak terlalu kuat, karena ketika ditinggal sama adik satu-satunya itu, dia seperti kayak menghalalkan cara-cara yang nggak wajar untuk demi supaya dia bisa ngomong lagi sama adiknya gitu. Sempat ke bawah mimpi gak sih, misalnya aduh aku main film ini tadi ketemu sama Bobby, terus ke bawah mimpi sampai kebayang-bayang horornya gitu? Kayaknya enggak deh. Enggak sampai? Kayaknya enggak sampai ke bawah mimpi. Bob, bukan kamu yang dimimpiin, Bob. Sama Mila, Bob. Aduh, yang lain mungkin ya. Kalau Bobby sendiri gimana, Bob? Jangan jawab ya, Bob. Kalau Zidan, kan di umur yang masih pertumbuhan ini kan belajar aktingnya kan juga masih berkembang juga. Nah, iya. Dalam The Doll ini ada hal-hal baru nggak yang ditemuin yang mungkin sebelumnya nggak pernah menghadapi challenge ini gitu? Kalau sebelumnya emang beda banget sih sama film-film yang sebelumnya. Lebih tertantang aja sih di film ini, apalagi ya yang tadi karakternya itu beda banget sama anak-anak lainnya. Itu sih bakal tertantang banget. Kalau kan Zidan sendiri kan tadi sempat bilang belum banyak memahami tentang yang karakternya si Gian ini, ketika ya belum memahami maksudnya yang karakter mental disorder-nya itu. Nah, bagaimana cara Gian untuk memahami selain melihat YouTube atau melihat yang seperti diceritain tadi? Apakah ada belajar sama khusus dengan ahlinya, pakar gitu, atau sama artis senior? Aku juga kadang konsul sih sama Kamila, sama Om Wingky. Apalagi kita juga sempat coaching sama Om Yayu Unru. Ya paling kita share gitu. Share mengenai itu ya, acting yang sempat dihadapi gitu. Nah, kalau Mila sendiri ketika dalam proses film itu menceritakan bahwa karakter Tara ini kan sebelumnya kan ketika kehilangan Gian ini katanya agak pendiam, jadi karakternya kayak ini ya, nggak happy lah. Nah, ternyata kan menjadi happy setelah proses masuknya arwah. Sebenarnya sih nggak jadi happy juga ya, tetap. Gimana itu? Karakternya mungkin dia agak awal-awal dia agak sedikit lega karena akhirnya dia bisa berkomunikasi lagi sama adiknya lewat boneka Bobby ini gitu. Tapi sebenarnya selama proses film ini hampir nggak ada sih momen-momen happy, tuh dikit banget. Jadi rata-rata memang scene-nya tuh ya sedih lah, terus ketakutan lah, banyak banget yang intens gitu. Jadi lumayan berat sih, karena film ini bukan cuman thriller aja yang kuat, tapi dramanya juga kental banget. Dan
banyak scene-scene yang sangat menguras emosi gitu. Ketika menguras emosi itu apa sih yang dirasain, Mil? Ketika beradu akting dengan lawannya yang seperti ini khususnya. Capek sih. Nah, kalau khusus dengan partnernya kan ini ya sama Wingky Wirawan. Gimana rasanya berakting dengan? Seru. Kak Wingky orangnya enak banget untuk diajak diskusi. Terus dia memang suka banget ngegali skenario gitu. Jadi banyak hal yang bisa discuss juga bareng sama dia, sama acting coachnya kita juga gitu. Terus orangnya juga very humble gitu. Jadi seru kalau misalkan di lokasi kita pasti kayak ngobrol-ngobrol. Iya, seru. Padahal dia umurnya kan lumayan, bedanya kan lumayan ya di gitu atas. deh. Jangan bilang beda jauh gitu, aku tersinggung ya. Bedanya lumayan gitu, tapi masih seru dan masih Masih nyambung banget nyambung ya ya. kalau main sama. Jiwa muda berarti ya. Iya. Oke, Mila sendiri ada scene favorit nggak dalam film ini yang mungkin bisa dikasih sedikit bocoran ke Sobat Antara nih kalau nanti pengen nonton, mungkin pengen nunggu juga di scene itu. Scene favorit apa Yang ya? menurut Mila mungkin itu scene entah tersulit atau tertantang. Wah, kalau misalkan dibilang scene tersulit, bingung karena banyak banget nih. Rata-rata scene-scene yang ada di situ semuanya sulit, terutama yang berhadapan sama Bobby. Kalau misalkan dibilang scene favorit mungkin kalau misalnya dibilang yang paling susah kali ya. Salah satu yang paling susah tuh mungkin scene ada di trailer juga, scene yang aku sama Giselle atau di situ nama karakternya siapa, Giselle? Tiba-tiba lupa. Giselle siapa namanya? Iya. Iya, Mika. Waktu Tara sama Mika lagi di kolam renang dan lagi dikejar-kejar sama Bobby. Itu apa yang buat sulit atau menantang itu? Karena setnya juga di kolam jadi lebih susah, kameranya juga shotnya lebih susah. Terus itu kita syutingnya juga harus malam karena adegannya malam, jadi kedinginan juga. Adegannya juga sulit gitu. Lebih susah ke teknis pengambilannya itu ya, Yep. bukan dari peran atau ininya. Perannya juga susah sih di situ. Oke, nah ini Zidan sama Mila ada yang disampaikan gak nih kepada Sobat Antara kalau pengen nonton bisa boleh diajak. Oke. Untuk Sobat Antara, jangan lupa untuk nonton film The Doll 3 di bioskop tanggal 26 Mei 2022. Dan jangan lupa juga ajak keluarganya, teman-temannya, pacarnya, pokoknya nonton rame-rame biar seru ya. Ya seru banget sih. Biar seru banget. Dan harus nonton karena ini adalah the last chapter dari The Doll. Jadi abis ini gak akan ada The Doll lagi. Apalagi buat yang udah ngikutin The Doll ya dari yang pertama sampai kedua, yang Seru ketiga banget harus sih. nonton karena seru banget. Nah, Sobat Antara jangan lupa ya saksikan nanti The Doll dan jangan kemana-mana. Habis ini masih ada artis atau aktor yang akan kita datangkan. Salah satunya juga pemeran juga di film Doll ini, The Doll. Bobby, ada yang disampaikan? Iya, oke. Baik, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah.